kemampuanmu menulis itu ditentukan dengan seberapa banyak bacaan yang sudah kamu konsumsi gitu. Ada yang mengatakan membaca tanpa menulis itu sia-sia, menulis tanpa membaca itu hampa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman FJLT di Beruga. Ini sebenarnya Beruga Bangkat, tapi tiba-tiba jadi Beruga Wartawan ya. Kita buat jadi Beruga Wartawan. Saya pikir agenda diskusi kita itu ini kan bagian dari hasil kerja kawan-kawan di bidang pengembangan kapasitas. Kita tetap melakukan patroli, istilahnya patroli media. Sebenarnya tidak hanya media online, tetapi karena yang paling masif, yang paling banyak adalah media online, kita lebih banyak ke sana. Kalau media cetak kan bisa dihitung ya. Nah, hajatannya sebenarnya agar diskusi itu memiliki pemantik. Nah, pemantiknya itu adalah hasil dari apa yang kita temukan. Nah, untuk yang ini temanya kebiasaan buruk wartawan ya. Kebiasaan buruk wartawan dalam menulis berita. Tema ini diambil bisa jadi sebagai awal ya. Bisa jadi ini edisi 1, edisi 2 masih bisa. Tema ini masih bisa berlaku, tergantung bagaimana melihat keberlanjutan dari hasil patroli kita yang kita lakukan begitu. Nah, bentuk pojok jurnalis ini sebenarnya ya gini, diskusi biasa. Jadi kita ada kopi, kita ada ambon ya. Mungkin nanti kalau ada dana ya, kita tambah lagi dengan donat ya. Donat mungkin ya. Ada peningkatan. Ya, tolong kalau bendahara mendengarkan ya. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara kebiasaan buruk, kita pasti punya nih. Pasti kan? Maksudnya rata-rata misalnya kebiasaan buruk saya suka tidur gitu kan, ketiduran misalnya, sederhana lah secara teknis misal. Atau misalnya saya suka copy paste, karena kalau malas. Banyak sekali kebiasaan buruk kita. Tidak teliti salah satunya, kemudian nah saya tidak mau mengatakan memberikan mungkin ini loh kebiasaan buruk, tidak, tetapi dari kita mungkin kita bisa sharing dan bisa mencari semacam solusinya bareng-bareng atas pengalaman kita. Maksudnya begini, saya tentu punya pengalaman, Denny juga punya pengalaman bagaimana cara mengatasi kebiasaan buruknya, karena masa kita tahu ini buruk terus kita lakukan terus-menerus kan enggak kan? Pasti misalnya ini buruk pasti kita perbaiki, karena dalam proses teman-teman mengatakan ini yang sudah saya lakukan buruk dan bagaimana cara memperbaikinya bisa menjadi sharing session kita begitu. Saya ibaratkan menulis itu seperti kita membuat batu akik. Jadi kita tidak bisa, apakah kita bisa menghaluskan batu akik itu, mengkristalkannya bersamaan dengan kita membentuknya? Nggak bisa kan? Jadi kita bentuk dulu kan batu. Pertama kan kita nyari batu nih di sungai, batu alam. Itu kan kita wawancara ya, pergi. Ibarat itulah ya. Kan teman-teman tahu lah cara membuat batu akik kan. Kita pergi ke batu, cari, ini batu bagus ini kayaknya gitu kan. Ketemu, kita isu bagus, berita bagus. Dapatlah kita sebongkah batu nih. Kan belum jadi nih. Baru isu kan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita pikirkan, kita mau bentuk dia seperti apa. Macam-macam kan. Itu yang namanya kemudian angle kan. Ada yang mau ngambil, saya mau ngambil mata kucingnya ini, gitu kan. Nah, setelah itu baru kita apa? Kita bentuk kan. Bentuk dia. Waktu kita membentuk, nah teman-teman seringkali waktu membentuk mau moles kan nggak mungkin gitu. Maksudnya begini, kita ulang lagi, nggak jadi-jadi. Akhirnya juga tambah buruk begitu. Seharusnya ya jadikan aja, terserah lah mau selain itu tulis aja. Bentuk, maksudnya bentuk dulu, mau besarnya kayak cincin Bang Dim itu gitu kan, kayak gini gitu kan, atau mau bulat atau mau gimana, buat dulu bentuknya. Baru setelah jadi bentuk, baru kan kita ambil amplas, gerinda itu dihalusin, lagi kita lihat, lagi dihalusin, lama prosesnya halus. Nah mungkin kita bisa mempersingkat karena tidak ini kan, dalam hal ini cepat gitu, harus cepat.
ya minimal ya baca ulang. Nah, baca ulang itu saya pikir ngamplas tadi. Nah, kita tahu, Side pasti tahu itu setelah baca ulang. Sayangnya Supardi membaca ulangnya setelah terbit. Bukan sebelum dikirim mungkin ya. Maksud saya gitu. Karena apa? Kalau misalnya saya tuh kadang gitu, misalnya selain itu bisa 3 kali satu paragraf, Pak. Selain itu, wah, pas saya baca lagi, yuk, akan telu selain itu nih. Selain itu kan sering kali kan, selain itu dia juga kan banyak misalnya poin-poin yang membuat dia misalnya yang membuat Pemkab Plotim defisit misalnya. Kan banyak tuh poinnya pertama ini. Kan berarti poin pertama berarti selanjutnya selain itu kan. Selain itu yang membuat kan. Sementara. Selain itu lagi dong, kan belum sementara. Selain itu. Jadi ngeliat selain itu yuk banyak. Nah, artinya apa? Membaca ulang lagi. Makanya itu kalau saya bedakan waktu, pengalaman saya, bedakan waktu kita membentuk itu dengan mengamplas. Jadi enggak apa-apa Bayu, kamu typo tulis aja. Jadi dulu kan. Begitu dia jadi nih, begitu ada ini, baru kita amplas dia gitu. Ya makanya sisihkan waktu lah, jangan mepet, sisihkan waktu lah sedikit. Ya segigir-gigir kita lah. Ya 5 menit 10 menit masih ada kok waktu itu untuk membaca ulang dan minimal lah memperbaiki salah typo lah minimal, atau penulisan di seperti kata ini. Di itu kan di kata kerja itu disambung. Di kata tempat dipisah itu saja. Persoalan kita sebenarnya dalam menulis itu untuk apa ya, mengatasi kebingungan-kebingungan seperti yang dirasakan Supardi tadi dan teman-teman kita membaca. Jadi memecah kebuntuannya itu ya dengan membaca. Karena ini kan produk menulis dengan membaca ini adalah kemampuan paralel. Jadi kemampuanmu menulis itu ditentukan dengan seberapa banyak bacaan yang sudah kamu baca, konsumsi gitu. Semakin banyak kamu baca, semakin banyak kamu menulis. Semakin banyak kamu menulis juga, ada yang mengatakan membaca tanpa menulis itu sia-sia, menulis tanpa membaca itu hampa. Jadi kalau kita membaca saja terus kita tidak menulis ya sia-sia. Ngapain kita baca kalau tidak nulis? Tapi kalau kita nulis tanpa membaca, kosong Pak, hampa. Jadi dua hal ini ketika kita menulis, maka kita harus membaca. Masalahnya adalah di teman-teman membaca tulisan sendiri, berita sendiri saja malas gitu kan. Apalagi baca berita orang gitu. Baca berita doang apa. Ya bisa diperkaya dengan baca buku dan sebagainya. Itu kan kosakata ya, kosakata. Di pengalaman saya itu orang yang kalau tidak tahu tidak malu mengatakan, misalnya kan seringkali teman-teman misalnya ada narasumber yang mengatakan jadi ini kita dibantu oleh IUA, organisasi AAFI misalnya kan. Kita kan nggak tahu AAFI kan, dalam angan kita apa AAFI. Ada kadang yang nggak malu nanya apa AAFI. Itu kan. Dalam hal misalnya memastikan. Jangan sampai dia salah sebut. Bahkan kita itu terkadang perlu memastikan ketika kita merasa bahwa ini akan menjadi persoalan. Misal ada narasumber yang berbicara tapi dia lepas ini, kita harus ingatkan loh dia. Pak, mohon maaf, ini saya akan tulis loh Pak. Tegaskan lagi dia, siapa tahu dia sedang hilaf. Atau dia jangan off the record kita akhirnya tulis saja, baru kita tulis, karena ini akan berisiko. Misalnya dia menyebut sara atau apa gitu kan, tapi karena dia narasumber utama ya penting gitu, ini bisa membahayakan Bapak loh, kita tegaskan lagi, ini bisa membahayakan Bapak loh. Enggak apa-apa, saya tahu resikonya, tulis saja. Misal kan kita wartawan ini harus skeptik ya, jangan mudah percaya. Semakin kita tidak mudah percaya, semakin bagus kita sebagai wartawan. Iya kan? Kita ini orang tidak mudah dibohongi kan? Karena pernah dipertegas. Jangan sampai kita digula-gula sama narasumber juga. Ya bahaya kalau kita digula-gula ya kan? Kita menulis apapun yang dikatakan narasumber gitu. Kesadaran kita akan ketika menulis gitu ya, saya tangkap gini. Keinginan kita untuk kepada pembaca itu loh. Tapi kita lupa bahwa
kita keliru menyajikan sesuatu yang kita anggap bagus. Jadi lebih dulu, Ya. wah ini pembaca Itu loh. nih cepat aja kan. Kayak apalagi isunya hot lah, lagi hot gitu. Jadi lupa kita isinya gitu loh. Jadi semacam kayak saya kemarin beli poteng Bondowoso itu kan bagus anunya kan, packagingnya Nah, gitu kan. nah itu, Kita ya. kalau di marketing itu kan kita bayangan packaging bagus gitu kan. Lupa kita ngecek kalau ada ambon yang rusak di dalam Nah, gitu nah kan. itu. Kita packaging aja yang kita ini gitu bayangkan, tetapi ternyata lupa, ada yang luput gitu karena semangat itu. Ada kan, semangat ini bagus sebenarnya. Itu trigger. Tetapi ternyata mesti diimbangi dengan pemahaman atau kesadaran untuk melihat juga isinya. Ini tepat nggak gitu kan. Yang paling penting adalah tadi penutup ya, sebagai penutup juga, bahwa sebenarnya ada keterlibatan redaksi di sini. Kalau di media itu kan sebenarnya idealnya teman-teman gini. Ada wartawan yang bekerja, kemudian redaksi itu kan dipimpin oleh Pimret. Pimret itu ada redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana ini yang kemudian mengetuai redaktur di posnya masing-masing. Misalnya ideal ini ya, ideal. Ada redaktur Hukrim misalnya, khusus. Ada redaktur ekonomi, ada redaktur pendidikan, ada redaktur ya halaman utama misalnya. Nah, nanti redaktur-redaktur ini yang dipimpin oleh Redpel itu punya wartawan. Dan redaktur ini Hukrim punya wartawan Hukrim. Jadi yang ideal nih ya, saya bercerita yang di beberapa. Jadi ini wartawan Hukrim, redakturnya redaktur Hukrim. Ada redaktur pelaksana yang ngecek lagi, ada Pimret. Jadi dia 4 lapis, Pak. Betul. Dicetak itu kan begitu. Kenapa kemudian? Karena memang kesalahan itu jadi sangat. Jadi ini bisa rusak, bersih dari sini. Ini masih ada rusak, dibersihkan lagi ini. Ini masih di ini yang terakhir. Sebelum cetak itu Pimret baca semuanya. Benar katanya Bang Rahman bahwa di mana peran redaktur di sini. Nah, tetapi kan di luar itu sebagai profesi wartawan, kita tidak mau memikirkan itu kan. Maksudnya begini. Kenapa saya harus memikirkan saya diperbaiki tulisan saya sama redaktur? Sedangkan redaktur saya tidak ada, misalnya, atau tidak mau bekerja. Maka caranya adalah, ya saya harus buat yang bagus. Maksudnya ini kan kalau kita melihat posisi itu ya, begitu Bang ya. Arahnya ke sana semangatnya kalau saya. Semangatnya bahwa justru kalau di kita gitu, akan sangat bangga kita ketika kita, makanya tadi catatannya adalah soal pembanding. Ini langsung saya tanggapi aja langsung ya, biar enggak lama. Soal pembanding itu katanya Bang Rahman, ini ada berita di mana kita akan membandingkannya. Ini kan membandingkan, ini kan peran redaktur maksudnya. Nah, caranya adalah kan misalnya saya nulis, besoknya saya lihat terbitnya, apa yang dieditkan gitu. Selaparang News ada redakturnya kan, kadang ada diedit kan. Banyak ya diedit. Ada kan? Ada perbandingan. Nah, jadi kita baca. Bayu ada diedit kan? Diedit. Oke, siap. Enak. Nah, jadi caranya belajar adalah membandingkan yang kita tulis dengan yang sudah diedit. Apalagi Denny itu jauh sekali edit. Jadi perbandingan antara yang dia tulis dengan yang terbit. Jadi itu di sana kita belajar. Oh, ternyata salah saya di sini, ternyata. Tapi bisa jadi misalnya redakturnya salah juga kita bisa ini kan. Tapi ada pembanding. Nah, itu maksudnya Bang Rahman, mungkin di kebiasaan buruk kita adalah tidak melakukan pembandingan dulu sendiri. Caranya adalah membaca. Kita pernah tidak membaca ulang sekali saja tulisan kita sebelum kita kirim ke redaktur misal. Apalagi teman-teman yang langsung upload sendiri gitu kan. Kita perlu baca ulang kan. Kayak video mungkin Bang Nanang setelah diedit itu di play ulang kan. Lihat ulang lagi kan, malah berulang-ulang kan. Berulang-ulang apa yang salah nih, ada yang masuk nggak salah, terus berulang. Apalagi dia kan proses video mungkin Yani juga gitu kan, kalau ngedit itu kita harus play ulang. Nah, baca ulang itu yang penting. Saya makanya kalau kebiasaan buruk, selain
seperti catatan beberapa yang keliru tadi adalah ya membaca ulang tulisan kita dulu. Bila perlu ya minimal 3 kali. Mana-mana sekali saja pasti dia ada yang keliru. Kan masa kata khususnya saja misalnya kayak di Sergapi itu khususnya aja ditulis khususnya atau luas menjadi. Nah, itu kan karena kita tidak baca ulang. Kalau kita baca ulang pasti dia ketemu kan. Kayak semacam menyisir lagi lah ini. Sama kayak kita nyuci beras itu kan kotoran beras itu tidak langsung keluar semuanya pada basuhan air pertama. Jadi bisa jadi kotoran yang di bawah kedua ya basuhan air kedua atau ketiga dia. Pak Ketua. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin katakan begini teman-teman. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi pengetahuan dasar kita. Kita perlu terus mengupgrade pengetahuan ini sehingga apa yang kita belum tahu menjadi tahu, apa yang kita belum pernah dengar kita jadi dengar gitu. Sehingga kerja-kerja kita secara lebih implementatif bisa lebih terarah gitu. Tugas wartawan itu kan 6M ya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pokok Pers. Setelah kita mencari, kita memperoleh, kemudian kita menyimpan, kita mengolah, terus berakhir kemudian kita menyampaikan. Ini letak kesalahan fatal sebenarnya kita di wartawan ini, bahwa kita selalu menganggap diri paling benar kok. Apa yang kita sampaikan itu selalu paling benar, paling yes, paling oke gitu. Sehingga selalu kita mengatasnamakan diri, oh apa yang saya sampaikan itu tidak salah. Pasal pertama wartawan selalu benar, pasal kedua wartawan tidak boleh salah, pasal ketiga wartawan salah kembali kepada pasal pertama gitu kan. Ya mestinya tidak boleh berlaku di kita. Kita juga manusia, wartawan juga manusia, perlu banyak pembelajaran gitu. Mencari pengetahuan itu kan tidak bisa sebatas, karena saya sekarang misalkan sudah senior nih, sudah berpuluh-puluh tahun jadi wartawan. Ya kita lihat sendiri fakta di lapangan bahwa meskipun sudah bersepuluh-puluh tahun jadi wartawan juga sering salah. Saya sudah 13 tahun jadi wartawan juga banyak salah. Jadi saya juga ingin terus mengupgrade pengetahuan saya tentang dunia jurnalistik ini sehingga tidak salah. Karena kuncinya ketika wartawan salah, pembaca tidak mau tahu soal kesalahan. Pembaca masa bodoh, ini tulisan salah, nggak mau tahu kalau pembaca. Pasti yang salah ya karena tulisan ini adalah sangat besar sekali dampaknya pada terutama kan pembangunan opini masyarakat. Sebenarnya kebahagiaan seorang wartawan itu adalah ketika tulisannya itu selain dibaca tapi juga memberi perubahan. Misalkan kritik kita terhadap pemerintah tidak sekedar dibaca oleh pemerintah tapi dilakukan oleh pemerintah, itu kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada kebahagiaan yang lain selain kebahagiaan itu kalau ada seorang wartawan. Karena dia selain bisa menyampaikan informasi juga memberikan kritik saran yang dilaksanakan oleh penentu kebijakan gitu. Jadi kadang-kadang kita terjebak nih, asal kritik saja, asal tembak saja. Saya sebenarnya secara pribadi tidak sepakat dengan udah sikat saja, sikat. Bahasa seperti itu kurang oke lah. Jangan kemudian karena kita merasa punya media, kita punya profesi sebagai wartawan, kemudian kita menyebut diri kita sakti gitu. Ini yang jujur saya secara pribadi, saya tidak tahu teman-teman yang lain. Tapi ini yang pandangan saya kurang tepat, karena kalau kita menganggap diri kita paling sakti, udah, yang lain tidak beres. Apalagi ketika menemukan satu isu misalkan, udah ini ada isu menarik nih, sikat saja sikat. Bahasa sikat, bahasa antem, bahasa hal-hal seperti yang sering terdengar secara tidak sadar kita ucapkan. Mungkin saya juga kerap mengucapkan hal seperti itu, dan nanti ini mungkin perlu menjadi evaluasi kita bersama ke depan biar tidak salah lagi, kebiasaan-kebiasaan seperti itu kita tidak ulangi lagi. Karena apa yang kita tulis itu pasti memiliki catatan sejarah. Kita ini adalah para pencetak sejarah. Kalau dulu Lombok ini dikenal dengan masyarakat yang kurang literasinya, kurang referensinya soal tulisan. Tapi kalau bicara sekarang, jejak digital itu sudah luar biasa. Bisa kita, kalau sekarang kita mati misalkan, tulisan kita bisa dibaca 200-300 tahun akan datang.
Itu luar biasa. Catatan sejarah yang kita ciptakan saat ini, kemudian jangan kemudian catatan sejarah yang buruk lah. Mari kita melalui FJLT, saya sebenarnya salah satu visi saya itu adalah bagaimana teman-teman FJLT ini tidak hanya bisa menyampaikan karya-karya tulisnya, tapi bisa menyampaikan pesan-pesan lain di samping itu. Biar kita tidak terkesan sarkas gitu loh. Kita kesannya wah, kita kesannya hebat, kita kesannya jago dan luar biasa di dalam pandangan orang. Tapi kita nol yang kita dapat. Apa yang kita dapat dari semua itu? Kan nggak ada. Nah, soal teknik, kita semua punya kelemahan. Tidak semua teknik penulisan kita kuasai. Tapi tidak menutup kemungkinan soal perbaikan-perbaikan itu perlu kita terus lakukan, sehingga ke depan saya yakin lah ketika ada keinginan, ada niat kita untuk berubah dari posisi yang saat ini kita kurang paham menjadi paham. Saya sebelum karya tulis saya dimuat di koran saya, itu berbulan-bulan dulu saya belajar. Tapi sekarang tuh begitu cepat dan begitu mudah. Kita jangan cukup bermodal 500.000 misalkan, kita bisa buat website, kita bisa buat blog, kita bisa buat media online gitu. Dan saya bersyukur sekali akan hal itu, karena akan terjadi cetakan-cetakan sejarah yang luar biasa di era ini. Tapi kemudian anggapan orang kan menjadi berbeda. Yang bertahan itu adalah pasti yang unggul. Saya ingin teman-teman FJLT ini adalah orang-orang yang unggul, karena pasti yang dinilai bagus itu adalah pasti yang bagus. Orang tidak mungkin menilai Mentimun itu jelek, tapi faktanya Mentimun itu adalah baik. Karya-karya jurnalistik yang baik itu pasti akan dicari oleh orang. Sekarang persaingannya bukan persaingan soal cepat, bukan persaingan soal itu sudah tersampaikan apa tidak. Persaingannya sekarang soal kualitas. Kalau kita ingin bertahan di dunia ini, maka bersainglah secara kualitatif gitu. Kalau persaingannya hanya mengandalkan kecepatan, saya pikir kan itu kelemahan. Kelemahan pertama ketika kemunculan online dulu itu adalah kecepatan. Kelebihan luar biasa adalah kecepatan. Akan tapi kelemahannya di situ adalah ketidakberimbangan. Ya, muncul banyak fitnah, muncul hoax, muncul segala macam. Nah, mungkin ke depan diskusi-diskusi seperti ini kita perlu perbanyak lagi. Jujur, ke tingkat kehadiran ini membuat saya perlu kita rubah formatnya, Pak Fatih. Sehingga kita punya teman-teman 55 orang, sehingga ke depan mungkin untuk meningkatkan intensitas kehadiran teman-teman itu, ya kami di pengurus mungkin perlu ke depan bisa menyiapkan yang lebih baiklah dari ini, Pak Det ya. Siap. Supaya ada ketertarikan lah. Ya, ini sebagai lahan amalnya Dedi di sini gitu. Jadi ya biar bekerja dan beramal itu kan bisa berjalan seiring. Jadi tidak hanya sholat di masjid kita beribadah, Pak Det. Di sini juga kita beribadah, dan mudah-mudahan ini kita terus bisa pertahankan ke depan di tengah persaingan yang saya pikir baik dan bagus untuk kita terus hadapi. Mungkin itu untuk teman-teman. Saya terima kasih yang sangat dalam kepada teman-teman bisa melaksanakan kegiatan ini. Ya mungkin itu saja. Jangan pernah berhenti untuk diskusi dan melahirkan karya-karya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.